Hey ho Pop Gengs! Selain emas, perak, dan juga berlian, jenis perhiasan lain yang menjadi primadona orang-orang adalah mutiara. Saking populernya nih gengs, mutiara banyak dijadikan anting, kalung, dan gelang. Benda bulat yang biasanya berwarna putih ini memang sudah menjadi benda mewah sejak berabad-abad silam. Berbeda dengan emas, perak, atau berlian yang diambil dari bawah tanah. Mutiara justru didapatkan dari satwa laut jenis kerang atau tiram, bernama Pinctada maxima. Nah, hari ini untuk membahas kerang mutiara lebih jauh, mari kita bersama bertualang untuk melihat bagaimana sih budidaya kerang mutiara dibudidayakan dalam DP Proses kali ini. Untuk melihat budidaya kerang mutiara, pertama-tama mari kita terbang ke negeri matahari terbit, yaitu Jepang. Sekarang kita udah sampai nih di Teluk Ago, daerah Shima. Kalau ada yang bertanya kenapa kita ke sini? Ya, karena teluk dengan kedalaman rata-rata 10 meter ini dikenal sebagai tempat kelahiran budidaya kerang. Letak teluk yang tidak jauh dari pegunungan membuat Teluk Ago ini menjadi tempat dengan nutrisi tinggi untuk tumbuh kembang kerang mutiara. Tempat ini memang menjadi salah satu faktor penentu utama dalam budidaya kerang, karena hal ini dilakukan sepanjang tahun tanpa henti, dan pemanenan hanya dilakukan sekali dalam setahun. Wah, si mutiara kerang ini wajar ya kalau mahal. Prosesnya dibuat aja lama banget. Masuk dalam pengerjaan budidaya kerang dimulai dari pembibitan yang dilakukan pada bulan Maret. Proses pertama ini dilakukan di dalam tangki air, di mana sperma dan juga sel telur kerang mutiara dipertemukan. Dalam tangki air ini, para pekerja juga menempatkan jala plastik untuk nantinya menjadi media larva kerang untuk nempel. Selama kurang lebih dari 20 hari, para pekerja akan memberi makan larva-larva tadi dengan plankton selama 2 hingga 3 kali sehari. Dalam proses ini juga, para pekerja harus lihai nih dalam melihat kondisi air yang digunakan. Sedikit keruh aja nih Pop Gengs, air harus diganti. Karena jika airnya mengandung racun, semua larva-larva tadi bisa langsung ampiar dan membuat proses ini bisa gatot alias gagal total. Jika ukuran larva tadi sudah mencapai 2,2 mm, maka saatnya larva kerang mutiara tadi dipindahkan ke Teluk Ago untuk mendapatkan air laut alami. Dalam proses pemindahan ini, jala yang digunakan sebagai rumah bagi kerang mutiara akan terus diganti untuk menyesuaikan ukuran dan juga berat dari kerang mutiara. Ya, kayak daerah padat penduduk gitu deh. Tentu orang-orang gak bakal nyaman dong kalau tinggal di daerah ruwet yang rumahnya berdempetan. Semuanya mau tinggal di tempat yang lega. Kayak kompleks-kompleks artis gitu deh. Sedangkan untuk cara tradisional dalam proses pemindahan ini sendiri, biasanya kerang tidak ditempatkan dalam jala berbagai ukuran, namun hanya digantung pada seutas tali yang dieratkan menggunakan kawat. Nah, karena berada di lingkungan alami, kerang-kerang mutiara ini harus dijaga dengan baik. Makanya, sesekali dalam beberapa minggu kerang mutiara akan diangkat. Lalu, cangkangnya akan dibersihkan dari parasit dan juga kotoran-kotoran yang menempel. Setelah dibersihkan, kerang mutiara akan mulai dipindahkan pada jala yang lebih besar dan nantinya digantung seperti ini nih. Dalam proses ini, ada 2 faktor untuk menemukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat jala tadi menggantung. Pertama, yaitu warna air harus berwarna hijau yang menandakan air memiliki nutrisi yang sangat baik dan juga kandungan plankton yang tinggi. Lalu yang kedua adalah arus bawah air yang tenang agar kerang bisa hidup dengan nyaman. Nah, kerang aja butuh ketenangan, apalagi manusia kayak kita ya kan? Setelah beberapa bulan, kerang yang udah dewasa akan maju nih ke proses penanaman. Tahapan di mana kerang mutiara akan ditanamkan perangsang untuk menghasilkan mutiara yang bulat sempurna. Ya, hal ini dilakukan untuk menghindari produksi mutiara cacat yang bentuknya tidak bulat sempurna. Nah, perlu kita ketahui, kalau pembentukan mutiara itu berasal dari pertahanan diri si kerang yang mendeteksi adanya benda asing masuk ke dalam tubuh si kerang. Secara alami, kerang akan merespon benda asing lalu menutupinya dengan zat bernama nacre yang memberi lapisan berwarna putih pada si benda asing. Nah, dalam tahapan ini,
kerang mutiara akan dipindahkan dalam wadah bernama conditioning box. Tempat si kerang diadaptasikan dengan daratan dan seorang pekerja akan bertugas untuk memberi stopper pada kerang mutiara supaya si kerang tetap menganga dan tidak lagi tertutup. Hal ini dilakukan untuk mencegah kerang masuk dalam mode pertahanan, di mana dirinya akan menutup mulut secara keras yang membuat proses penanaman akan menjadi sangat sulit. Iya, kayak bocah yang gak mau mangap kalau dikasih makan sama emaknya. Ngeselin kan? Setelah stopper diberikan, saatnya kerang mutiara ini masuk ke dalam lab dan ditangani oleh para ahli. Dalam proses ini, kerang-kerang tadi akan ditanami biji mutiara bulat sempurna yang digunakan untuk merangsang si kerang membentuk mutiara dengan bentuk dan ukuran yang sama persis. Berbeda dengan proses tradisional yang kadang tidak presisi. Biasanya untuk membuat si biji mutiara nempel, pekerja menggunakan lem super untuk merekatkan si mutiara di dalam kerang. Nah, karena proses ini bisa membuatnya stres, maka kerang akan dikembalikan ke habitatnya dan didiamkan selama berbulan-bulan untuk masa penyembuhan. Layaknya orang yang udah operasi, kerang juga butuh masa rehabilitasi, gengs. Setelah disimpan selama beberapa bulan, untuk sesekali kerang mutiara akan diangkat naik dan diperiksa satu persatu menggunakan mesin X-ray. Bagi kerang yang memiliki ukuran mutiara 8 mm atau lebih, akan ditempatkan dalam jala baru bernama Fuki Nagasaki. Fuki Nagasaki ini yang nantinya jadi tempat pematangan mutiara, di mana dalam satu blok hanya ada sepasang kerang mutiara yang ditempatkan. Cie-cie lagi berduaan? Oh iya, dalam proses ini juga biasanya pekerja budidaya kerang di Teluk Ago mendapatkan tantangan pada proses ini. Karena Jepang sudah akan masuk ke musim dingin. Makanya untuk mengamankan semua kerang mutiara ini, para pekerja akan mulai mengangkat dan membersihkan kerang dalam 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin, dan tahap kedua menggunakan tangan. Setelah dibersihkan, maka semua kerang mutiara tadi nih akan dipindahkan ke Laut Selatan Jepang untuk melanjutkan proses pematangan. Ingat ya, Laut Selatan Jepang bukan Laut Selatan Jawa yang ada Nyi Roro Kidulnya. Saat mencapai bulan Desember, saatnya masuk dalam proses terakhir, yaitu pemanenan. Ya, karena pada waktu ini Jepang udah masuk musim dingin nih, maka tentu aja tantangannya adalah suhu yang bisa saja membuat para pekerja jatuh sakit. Makanya proses ini harus dilakukan dengan cepat. Dalam proses ini, pertama-tama, kerang mutiara dikeluarkan dari jala dan kerang mulai untuk dibelah. Setelah dibelah, mutiara akan mulai dikeluarkan. Lalu daging yang tersisa akan dipisahkan dan nantinya akan diolah menjadi makanan lezat seperti sashimi ataupun makanan olahan kerang lainnya yang tentu aja lezat. Pokoknya buat kamu yang belum pernah makan kerang, kudu harus dan wajib nyobain makanan daging kerang. Untuk mutiaranya sendiri, setelah dikeluarkan dari perut si kerang, mutiara-mutiara tadi kemudian dicuci bersih. Nah, karena mutiara ini diciptakan dari proses biologis, makanya mutiara tadi tidak perlu dipoles agar terlihat mengkilat. Dan siap deh untuk dipasarkan yang nantinya akan dijadikan perhiasan-perhiasan mewah. Biasanya harga dari mutiara kerang laut memiliki harga yang bervariasi. Mulai dari 1,1 juta rupiah hingga 2,3 juta rupiah per butirnya. Wah, jadi kebayang dong berapa omset pembudidaya kerang mutiara dalam sekali panen. Kalau sekali panen mutiara yang didapatkan mencapai 1.000 hingga 5.000 mutiara, omsetnya juga bisa berkisar 1 hingga 10 miliar rupiah. Oh iya, untuk Indonesia sendiri, budidaya kerang mutiara sudah dilakukan di beberapa tempat, seperti Maluku, Raja Ampat, Lombok, Sumba, hingga daerah Buleleng, Bali. Memang sih belum sehebat di Teluk Ago Jepang tadi, tapi dengan laut yang berlimpah, Indonesia bisa juga kok berjaya dalam budidaya kerang mutiara.